Saya lanjutkan kisah Umar dan Amru ya. Jadi tertundanya pengalahan Mesir oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Komandan Amr ibn al-As itu menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an dikarenakan li'annakum ahbabtumud dunya kama ahabbaha a'da'ukum, karena kalian mencintai dunia sebagaimana musuh kalian mencintainya. Artinya sama-sama tujuannya itu mencari dunia, ya kan? Tidak akan pernah bisa mengalahkan, sebab apa? Alat mencari dunianya lebih banyak dimiliki oleh musuh-musuh Islam daripada orang Islam. Wa ini mursilun ya, karena dia yang melakukan. Wa inni mursilun ilaikum bi arba'ah, dan sesungguhnya aku mengutus kepada kalian dengan 4. Arba'ah itu mungkin 4 orang atau ya mungkin ya. Artinya bantuan 4 perwira yang mempunyai kemampuan untuk ya membantu menyelesaikan persoalan dalam pengalahan Mesir. Ahadtuhum, aku telah mengambil janji mereka. Alan nahjil ladzi tarokana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarokana karena yang meninggalkan itu Rasulullah. Rasulullah menjadi subjek, nanya menjadi objek, menjadi maf'ul. Apa? Maf'ul B bukan ya? Tapi yang menjadi maf'ul pokoknya. Aku telah mengambil janji dari mereka agar mereka berpegang kepada pedoman ya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkannya untuk kami, untuk kita. Fa in fatahallahu alaikum fadzalika lihaula illadzina adunnuhum 'alan nahji. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas kalian untuk melakukan penaklukan Mesir, maka itu bermakna bahwa aku yakin bahwa yang aku kirim kepada kalian itu berjalan di atas pedoman Allah, berjalan di atas pedoman yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita. Wa illam yaftahillahu alaikum fali annahum ghayyaru kama ghayyartum. Subhanallah. Tetapi jika sudah aku kirim 4 perwira ini untuk membantu kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkan kalian untuk mengalahkan Mesir, maka bermakna orang-orang yang aku kirim ini telah merubah manhaj yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita, sebagaimana kalian telah merubahnya. Muhasabah saudara-saudara, muhasabah ya. Jika sebuah pergerakan Islam mengalami satu ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala ya, harus muhasabah. Itu dikarenakan karena menyimpang dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman persoalannya hari ini kita mau memilih 4 perwira rajul yang bisa melakukan perbaikan, itu persoalan. Muhasabah. Kalau ada satu pekerjaan dalam urusan din, saudara terlibat di dalamnya, dan urusan pekerjaan din itu menjadi tidak benar, rusak, kacau,
yang harus saudara salahkan pertama kali adalah diri saudara sendiri. Jangan menyebut orang lain. Diri saudara sendiri. Saudara di situ. Kanu para sahabat radhiyallahu anhum yufassiruna, menafsirkan, ya. Ada rasa bahasa yang beda, ya. Dhayiqur rizqi, sempitnya rizki, bisa babid dzunubi kadzalik, dikarenakan dosa-dosa juga. Li'annal hasanati, ya, mansub tapi jamak. Li'annal hasanati, ya. Kalau dia tunggal li'annal hasanata, ya kan. Tu'til barokah fir rizqi wal hayah, karena perbuatan-perbuatan baik itu mendatangkan barokah di dalam rezeki dan kehidupan. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairuhu minas sahabati fi ahaditsin sahihatin mauqufatin ala ba'di sahabah yaqulun. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan yang lain-lain dari para sahabat di dalam satu hadis sahih yang mauquf ala ba'di sahabah yaqulun, mereka berkata, innal abda la yuhramur rizqu bidzambi ya, pakai alif lam, bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan rezekinya dikarenakan dosa yang ia perbuat. Bahkan dijadikan lupa terhadap Al-Quran, dijadikan lupa terhadap hafalan-hafalan Al-Quran dan Al-Hadisnya, juga dikarenakan maksiat yang dia perbuat. Wa antum ta'lamuna kalimatin, ya, kalimatin jamak, dan kalian mengetahui kalimat-kalimat Malik, Imam Malik rahimahullah, li Syafi'i, kepada Imam Syafi'i rahimahullah, indama ra'ahu li awwali marrah, ketika Imam Malik rahimahullah melihat Imam Syafi'i pada pertama kali melihatnya. Imam Syafi'i itu datang berguru kepada Imam Malik, ya kan, masih muda Imam Syafi'i, Imam Malik sudah ya lebih dewasa, lebih tua. Kemudian Imam Malik melihat pertama kali, kala Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, ya gulam. Imam Malik sudah bapak-bapak, Imam Syafi'i masih anak-anak. Ya gulam, embut ya kalau sini. Wahai anak muda, inni aro annallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfihu bidulmatil maksiyah. Allah Akbar. Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i yang masih anak-anak itu, wahai gulam, wahai anak, sesungguhnya aku melihat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada hatimu itu satu cahaya, maka jangan padamkan cahaya itu dengan kegelapan maksiat. Jadi apa natijahnya, saudara-saudara? Kemaksiatan itu, ya, yang dihasilkan pertama kali adalah matinya hati. Naudzubillah min dzalik. Berproses tentunya. Satu kemaksiatan, satu titik hitam di hati. Satu kemaksiatan, satu titik hitam di hati. Sehingga
Hati itu lama-lama akan menjadi hitam kelam. La ya'riful ma'ruf wa la yungkirul munkar, dalam hadis riwayat Muslim. Sampai hati itu tidak mengerti mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Lah kalau kemaksiatan itu adalah menyelisih pedoman Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, itu tidak sitik-sitik, tidak satu titik, Saudara. Ya. Kalau orang meninggalkan melakukan kemaksiatan itu satu titik, tidak puasa satu titik, nanti tidak sholat 2 titik, iya, proses pelan-pelan. Tapi kalau orang sudah meninggalkan, menyelisih bahkan ya pedoman hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah diblok, ya, diblok hitam. La ya'riful ma'ruf wa la yungkirul munkar. Sudah tidak mengerti yang benar itu apa, yang ma'ruf itu apa, dan tidak mengingkari yang mungkar. Yaral ma'rufa mungkaron wa yaral mungkara ma'rufan. Musibah paling besar. Akhtaru amrad, penyakit yang paling berbahaya, yaitu apabila orang melihat yang baik, yang ma'ruf itu seperti mungkar, yang melihat yang mungkar itu seperti ma'ruf. Subhanallah. Dan hari ini itu adalah sebahaya-bahaya persoalan hidup dalam kehidupan kita hari ini, atau mungkin sudah di masa lalu, sudah berproses panjang, ya. Dan kita terlibat dalam suasana seperti itu. Melihat yang ma'ruf itu sebagai sebuah kemungkaran, dan melihat yang mungkar sebagai sebuah sesuatu yang baik. Ya. Hari ini saudara-saudara tidak merasakan itu. Musibah.